Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah, aku main TikTok dulu. Sama yang lain. Jadi begini, saya tengahi aja karena mungkin ini Pak Guru kurang ngerti mungkin kekristenan sebenarnya karena ditanya lain dijawab. Jadi begini Pak Guru ya, Pak Guru cukup menjawab begini ya. Karena saya mualaf, saya ngerti itu pengajaran Kristen. Pak Guru cukup menjawab. Ketika ditanya siapa nama Tuhanmu, Pak Guru jawab begini aja. Tuhan yang kami sembah bernama Allah melalui Tuhan Yesus. Kan begitu yang diajarkan gereja. Jadi begini. Bang, Jadi Bapak, begini. saya akan coba tanya apa itu apa bedanya 3 kali 5 dengan 5 kali 3? Itu hanya perbedaan posisi saja, Bang. Ya, itu abang salah. Jadi begitulah konsepnya salah. 5 kali 3 dengan 3 kali 5 kalau disamakan hanya posisi, itulah bedanya siswa saya dengan abang. Maaf. Nah, itulah makanya saya katakan tadi Bang Sapa Jaringan ini simpel aja jawabnya, Kualitas Bang. guru itu Simpel sebenarnya aja jawabnya. menjelaskan itu Jadi begini. beda-beda, tidak seperti ya seperti itu jawab ya Kasih enggak. edukasi aja ya. Harus masuk logika, bisa bedakan enggak 3 kali 5 dengan 5 kali 3 Betul, saya baru ngerti, Bang. nyambung Saya pengajaran. ngerti. Malah lebih parah lagi kalau abang ditanya apakah 5 tambah 5 sama dengan 2 tambah 8, kan seperti itu Bang ya. Seperti itu. Jadi begini. Beda Bang, Begini. enggak sama. Nah, begini. Bagaimana? Hasilnya sama. Hasilnya sama tapi Sama kan, tapi penjumlahannya berbeda kan makanya. begitu Bang. Jadi begini. Nah, begini mungkin teman-teman supaya ada Jadi edukasi. kalau Ya. kita nggak tahu proses langsung hasil, itulah kesalahan guru. Jadi tidak langsung saya jawab ya ini, jawab ini. Harus ada proses Betul, dalam saya pelajaran, mengerti, adalah proses Abang. yang paling penting. Tapi untuk Bukan hasil yang Bang, penting ya. begini, Ingat Bang, sebagai guru kami mengatakan kepada anak-anak bukan hasil yang penting tapi proses yang diutamakan mencapai saya hasil. mengerti. Tapi maksudnya begini, Abang menjelaskan Ya. dengan menggunakan kacamata Kristen. Kalau setahu saya Bang ya, karena saya dari mantan mualaf, saya juga mantan guru sekolah minggu ya. Mantan mualaf Setahu atau saya- mualaf? Ulangi, mantan Sama- mualaf atau mualaf? Saya mualaf. Oke, jangan Jadi kata begini. mantan, saya kritik juga itu. Saya Mantan mantan mualaf Kristen, apa itu? mantan Kristen mualaf ya. Jadi Oke, begini Bang. bukan mantan mualaf ya. Dalam dunia kekristenan, tunggu sabar dulu Bang, jangan dulu Ulangi, protes. bukan mantan mualaf ya Bang ya. Mohon maaf, saya kritisi. Saya kritisi dulu, bukan mantan mualaf ya. Bang. Ya, mute dulu Jadi Bang supaya gunakan yang lain diksinya mau ikut benar edukasi. sehingga saya jawab dengan benar gitu loh. Iya, tunggu sabar Bang. Abang jawabnya ribet. Setahu saya di dunia bilang mantan mualaf, sehingga saya kritisi semua kata-kata itu, tidak langsung saya tangkap sedemikian rupa. Mantan mualaf berarti tinggalkan kemualafan lagi kan? Saya Jadi mualaf Bang, bukan Oke, mantan mualaf. mualaf. Kita setuju. Itu yang saya jelaskan dalam Bapak, bertanya begini. orang, ingin saya jelaskan hal seperti itu. Jadi orang tidak mau gitu, kira-kira begitu. Abang cukup Syukurlah menjawab abang simpel mau saja menerima gitu itu. loh. Syukurlah Jadi abang mau begini. menerima itu ketika saya berkata seperti itu kan. Jadi itulah enaknya sebenarnya diskusi. Kalau mau menerima penjelasan orang, apa sih yang dikritisi di sana, baru mengerti esensi pertanyaan itu sendiri. Baru Sudah, kita saya lanjut. mengerti jawaban Abang. Yang masalahnya Abang muter-muter. Abang Enggak. cukup menjawab simpel. Ketika Dia seorang menjawab anak SD, simpel, Bang. aku nggak jawab simpel Sabar seperti dulu, katakan Bang. mantan mualaf yang tadi nggak saya jawab Jangan- simpel. Bagaimana Abang bisa diskusi nih ngerocos terus? Maksud saya begini, Abang ketika yang Abang ngegas. ditanya Ayo, satu, lanjut, ayo, sabar lanjut. dulu Bang. Sabar dulu, mute dulu. Ya. Saya apa? Jadi begini, ketika Abang ditanya simpel, jawabnya jangan terlalu panjang muter-muter, cukup bahwa kami dunia kekristenan menyembah Allah melalui Tuhan Yesus, kan begitu. Setahu saya dalam pengajaran Kristen tingkat SD Bang, itu ya kelas 1 sampai kelas 4 itu sudah diajarkan siapa Tuhan kita. Setahu saya. Dan setahu saya dalam kekristenan itu Bang ada namanya katekisasi ya, pendalaman. Itu dilakukan saat remaja sebelum disidi. Ya, itu bisa diikuti anak kelas 6 SD. Apakah semua Kristen melaksanakan katekisasi, Bang? Kan begitu. saya akan jawab lagi itu dulu, sehingga kita arahnya sama nanti. Enggak, karena Abang simpel ditanya, jawabnya ribet. Kan begitu, itu enggak sesuai filosofi pertanyaan, Bang. Kalau Abang ditanya logika, ya, logika 1, jangan nambah 2, 3. Logikanya 1 aja gitu. Simpel Bang sebenarnya. Sebagai Pertanyaan guru, Bang hanya simpel. Abang udah bicara banyak, saya akan jawab dari sudut pandang guru juga.
gitu kan. Ketika ada pertanyaan itu, saya lihat itu dalam psikologinya telah melampaui dari akalnya, saya berarti harus ikuti polanya dulu, baru saya ikutin jawaban yang bagaimana pas untuk dia, kira-kira begitu. Enggak langsung ya, begitu, enggak. Ada cara menjawab yang benar, cara bertanya yang benar, epistemologi yang benar, ontologi yang benar, dan aksiologi yang benar. Itu esensi dari teologi. Iya, masalahnya Bang Handi, pertanyaan Bang Handi tadi itu tidak menyangkut epistemologi. Ya, Bang, kalau saya tanya, itu misalnya menyangkut itu, aksiologi yang ulangi, abang jawabnya rambut terlalu itu, ribet. Bang, Gitu loh. saya tanya juga abang, rambut itu hitam nggak? Kan begitu. Nah, saya tanya abang, rambut hitam nggak? Sekarang begini, kalau abang Saya tanya dulu abang, kalau saya ikuti narasi abang, rambut itu hitam nggak? Kalau abang bertanya seperti itu, sekarang begini, apa hubungannya dengan pertanyaan Bang Bang bisa Handi? ngejawab kan, Bang. begitulah jawaban saya, gitu loh. Akademisi toh, sama-sama Ulangi. kita akademisi Bang. Jadi Ulangi, begini, saya tanya abang, rambut itu hitam kan? ya tunggu sabar dulu Bang. Sekarang Nah, abang begitulah bertanya saya. pertanyaan yang diberikan ke saya, gitu loh. Makanya Bang. saya nggak mau jawab, harus iya dan tidak, gitu loh. Bang Handi Mengerti, tidak Bang? bertanya ya atau tidak di situ Bang. Wah, abang ini Oke, guru atau apa, jadi Bang? pertanyaannya Coba, mengantar abang- saya ke abang sana. sama-sama Ketika dulu, saya Bang. katakan hitam, kan ada uban katanya nanti. Abang lucu nih, Bang Handi pertanyaannya Itulah jawabannya bukan ya atau lucunya tidak Bang. pertanyaan yang diberikan kepada saya, Bang. Bang Maaf, Handi bertanya tadi, jawabannya bukan ya atau tidak. Abang guru atau apa nih? Jangan-jangan abang warna bukan guru. rambut apa, Bang? Warna rambut apa, Bang? Hitam atau Tadi putih? abang bilang pertanyaannya atau tidak. Itu bukan ya atau Begitulah tidak pada Bang Handi. pertanyaan yang diberikan kepada saya, Bang, sehingga saya tidak mau menjawab dengan langsung ya atau tidak, kira-kira begitu. Maaf ya, Bang, itu logikanya. Maaf. Lucu abang. Menurut saya abang tidak kena dari Cabai pedas enggak, Bang? Cabai pedas enggak? Saya Jawab ngerti ya atau abang tidak? tanya sama Anda cabai pedas atau tidak, tergantung cabainya Bang, ya tergantung juga orangnya. Nah, itulah pertanyaan yang diberikan Pak Handi tadi ke saya. Tadi Bang Handi cuma tanya, Pak Guru, ya anak SD, Pak Guru, siapa nama Tuhannya orang Kristen? Cukup Anda menjawab siapa namanya, proper name-nya itu loh, proper name. Bukan Nggak usah proper jawab name bagi kiri kanan, istilahnya, Bang. jadi beda konsepnya, Bang. Sehingga saya pelajari psikologi pertanyaan itu, gitu loh. Bukan Jadi masalah psikologinya, Bang. mohon maaf. Masalahnya Jadi di kita sini. masalah di sini bukan membahas tentang kekristenan lagi tentang apa, tapi berdasarkan cara bertanya dan menjawab dan mengkritisi pertanyaan, saya lakukan itu semua. Tadi Bang Handi cuma tanya satu, Bang. Tidak ada menyangkut psikologi di sini, Bang. Tidak ada Contohnya menyangkut. masalah penciptaan yang tadi saya tidak mau karena konsep penciptaan bagi kami dengan Bang Handi itu beda, sehingga saya mau untuk menjawab serba memaksakan diri. Mohon maaf saya katakan begitu. Bang, tadi Bang Handi itu bukan bertanya penciptaan. Bang Handi tanya siapa nama Tuhannya orang Kristen. Gimana sih abang ini? Enggak, itu masalah. Makanya saya juga nggak mau Diluruskan kembali. menempatkan dia Tadi- sebagai siswa kan. Entar. Tadi saya wakili, kan boleh nggak anak SD bertanya siapa nama Tuhan yang disembah orang Kristen? Kata Pak Guru Purba boleh. Boleh. Silakan dijawab. Nah, Pak Guru Purba menjawab. Jawabannya anak-anak ada di PT TikTok Pak Guru. Silakan anak-anak bermain TikTok. Saya bilang tadi Bang Handi, kalau udah saya jelasin ternyata belum nangkap juga. Berarti pertanyaan itu saya akan masuk ke dalam tahap berpikir yang lebih smart lagi. Enggak gitu jawabannya Pak. Saya ulang lagi ya. Saya ulang nih. Nah, boleh nggak anak SD, kan murid anak SD nih bertanya siapa nama Tuhan yang kita sembah Pak Guru? Kata Pak Guru Purba boleh. Pak Guru Purba menjawab pertanyaan anak SD. Kalau anak-anak mau tahu siapa dengerin dulu. Kalau anak-anak mau tahu siapa nama Tuhan yang disembah orang Kristen, ada di PT-PT-nya Pak Guru. Silakan anak-anak main TikTok semua ya. Kan gitu jawabannya tadi, Pak. Itu di akhir, saya bilang begitu. Nah, gitu ya. Iya, Jadi jawabannya ada di PT-PT. Jadi jawabannya ada di PT-PT TikToknya Pak Guru. Jadi disuruh anak kecil main TikTok, gitu loh, Bang Goto. Lanjut. Ya, jadi itulah yang saya katakan tadi, bukan berorientasi kepada hasil PT-PT-nya Pak Guru, kan belum, kan ada prosesnya tadi Bang. Begitulah kita diskusi, jadi nggak enak.
Nah itu nanti saya katakan Bang Andi bahwa ketika kita ditanya logika itu satu, dia nyautnya logika itu dua, itu yang masalah. Itulah sehingga orang diajak untuk berliterat dalam menanggapi segala sesuatu. Literat, jangan langsung tanggapi dengan begitu. dikritisi. Oke, harus kritis terhadap segala sesuatu. Abang dosa jauh-jauh, Bible abang saja sudah mengajarkan bahwa ketika logika itu ditanya satu, jangan Itu nah di dalam firman Tuhan atau di dalam yang terdapat di dalam kitab suci kami, sebelum itu terjadi itu sudah dinubuatkan. Di dalam kitab kami itu kan ada terdiri dari dua, yaitu perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, sebelum Yesus mati kemudian disalibkan, kemudian mati, lalu kemudian bangkit naik ke surga, ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, di dalam kitab suci kami, dan sehingga itu saya meyakini bahwa memang Tuhan itu, Yesus itu bukan manusia biasa, tetapi memang itu dialah Tuhan sesungguhnya. Karena itu sudah dinubuatkan, kecuali ketika dinubuatkan lalu itu tidak terjadi, nah itu baru muncul pertanyaan. Tapi sudah dinubuatkan, kemudian terjawab, kemudian itu menjadi kenyataan. Kalau bagi kami awam seperti saya, ya itulah saya yakin bahwa sesungguhnya dialah Tuhan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak. Ya. Mungkin kalau tidak pas atau tidak sesuai, saya mohon maaf karena memang saya awam. Ya, nggak apa-apa Pak. Memang apa yang Anda sampaikan itu tidak sesuai Demikian, dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Contohnya tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan untuk mati. Kalau memang sudah dinubuatkan bahwa dia untuk mati, untuk menebus dosa manusia, kenapa Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa syarat untuk masuk surga itu percaya dia Tuhan, mati dan bangkit? Tidak pernah diajarkan. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Maksudnya masuk surga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Anda tadi meyakini Yesus Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa dia utusan. Kita lihat juga di dalam Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepada aku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima, sehingga mereka itu tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu ketika mengajar kepada para muridnya, dia ingin dipercaya sebagai utusan Tuhan. Tidak pernah Yesus menginginkan agar dipercaya sebagai Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43 ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Yang saya buktikan, nama saya Bible berjalan, ketika saya mengungkap Bible tidak perlu baca Bible. Dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 43 Yesus menengadah ke atas lalu berdoa, "Ya Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Karena aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku, supaya orang yang berdiri di sini mengelilingi aku tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku." Jadi bahkan ketika membangkitkan Lazarus, Yesus ini bersaksi sebagai utusan. Tidak pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Seharusnya kalau memang Yesus itu Tuhan, ketika dia membangkitkan Lazarus, itu dijadikan bukti. Aku ini Tuhan, nggak percaya, aku bangkitkan Lazarus, bangkit. Tapi faktanya tidak. Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan. Justru Yesus mengatakan supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Lalu mengenai nubuatan, ya tidak ada. Yesus dinubuatkan mati disalib itu nggak ada. Di mana ayat seperti itu? Saya nggak ketemu. Ya, nggak ada seperti itu. Kalau memang Yesus itu dinubuatkan bahwa dia itu mati disalib, kenapa Yesus justru mengajarkan beda dengan apa yang dinubuatkan? Contoh dalam Matius 5 ayat 18, 19, 20. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga.
Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Jadi di sini Yesus menuntut ketaatan terhadap hukum Taurat, bukan justru menghapus hukum Taurat sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia di tiang salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Beda jauh antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Silakan, Pak. Ya, baik. Mungkin saya minta maaf sekali lagi, saya menyampaikan bahwa saya ini awam dan saya hanya menggunakan logika karena sesungguhnya saya tidak menguasai seluruh firman yang tercantum di dalam kitab suci yang sementara saya imani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam firman Tuhan yang dicantumkan di dalam kitab suci yang sementara saya imani itu, saya melihat di dalam figur dan diri daripada Tuhan kami Yesus Kristus itu, karya-karyanya itu memang sangat luar biasa. Disitulah dan yang mampu, ya, contoh salah satu seperti yang tadi disampaikan bahwa membangkitkan Lazarus, mengubah air menjadi anggur, kemudian ia mati, disalibkan, kemudian mati, lalu kemudian bangkit. Dan ini disaksikan, dilihat pada saat itu. Banyak yang menyaksikan dan kemudian dituliskan di dalam kitab suci yang sementara kami imani. Itu sehingga betul-betul kalau memang itu kita lihat itu hanya Tuhanlah yang sanggup dan mampu. Izin sebentar, Ustaz Sugi. Yang meredakan badai, kemudian jalan dan banyak lagi yang mau naik dia ke atas nanti kalau ada akun barunya sudah jadi. Saya turun dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, Bapak. Oke. Ya, mungkin Makasih, itu saya Pak. sampaikan. Ya, Izin host, bisa masuk sedikit host. Sebentar Bang Dalbo, sebentar. Ya, jadi gini Pak ya. Anda tadi sekilas saya mendengar bahwa Anda itu percaya Yesus Tuhan itu karena karya-karyanya. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat minta maaf Pak, saya potong sebentar. Minta maaf sekali lagi, saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Yang tadi saya maksud itu karya-karya Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sangat luar biasa yang saya Iya, saya paham sekali Pak. Jadi justru ketika karya-karyanya ini dianggap sebuah sesuatu yang sangat dahsyat sehingga dia ini layak jadi Tuhan gitu kan oleh orang-orang Kristen. Yesus sendiri mengatakan begini di dalam Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya, justru pekerjaan karya dia ketika melakukan penyembuhan dan sebagainya, keajaiban-keajaiban itu membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus, yang diberi mukjizat, kekuatan dan tanda-tanda. Ya, seperti yang kamu lihat. Ya, pekerjaan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya Yesus Kristus. Jadi ketika dia melakukan perbuatan, keajaiban dan sebagainya, itu sebenarnya yang melakukan Tuhan melalui Yesus. Dan itu bukan hanya terjadi pada Yesus, semua nabi seperti itu. Ketika Musa membelah laut, bukan Musa yang membelah laut, tetapi Tuhan yang membelah laut melalui Musa. Bukan Yesusnya, bukan Musanya. Seharusnya yang kita muliakan, yang kita agungkan adalah Tuhannya Yesus, karena Yesus itu punya Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Yesus menyembah
Karena Yesus berkata kami di situ. Dan Yesus hamba. Matius 12 ayat 18. Yesus hamba. Apakah mungkin hamba ini adalah Tuhan? Kalau Yesus sendiri menjelaskan di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus hamba, tidak mungkin dia sama dengan Tuhan, tidak mungkin sama dengan yang mengutus. Makanya Yesus berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku lihat. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Jadi Yesus ini hanya perantara. Siapapun kalau diberi kuasa oleh Tuhan, maka dia akan mampu menjalankan yang ajaib-ajaib seperti yang dilakukan oleh Yesus. Seperti itu sebenarnya. Ustadz, baca apa Bang Palopo mau nambah silakan. Izin sedikit. Pak Timotius, saya cuma mau bertanya Pak, seberapa sering Anda membaca Bible? Mungkin saya ya baca tapi jarang Bapak, tapi saya minta maaf mungkin saya tidak begitu menguasai atau memahami sehingga Paham Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Artinya kan begini, Bapak kan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan mungkin hanya sebagai sebatas doktrin atau memang terlahir dari seorang Kristen kan, tanpa menganalisa apa isi Bible itu sendiri. Betul kata Ustaz Sugi tadi ya, beliau ini matang Pak dalam Bible itu. Jadi 320 lebih ayat yang menjelaskan Yesus itu adalah utusan Tuhan. 300 lebih Pak. Nah, satu ayat pun di dalam Bible itu tidak ada Yesus menyatakan saya itu Tuhan. Tidak ada pengakuan dia. Kecuali pengakuan orang gitu ya. Mungkin begitu ya Ustaz ya. Lanjut. Iya, betul sekali. Silakan. baik, terima kasih nih Bapak, minta maaf. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada yang mungkin tidak berkenan. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan saya mohon untuk ini turun sehingga saudara-saudara yang lain silahkan lanjutkan. Saya mau disyahadat. Oh, minta maaf Bapak. Sekali lagi minta maaf karena sekali lagi Jangan gitu Bang, jangan gitu Bang. Dan Tuhan Yesus bagi saya. Karena kenapa? Iya Pak, iya Pak. Itu bercanda tadi Pak, bercanda Pak. Enggak usah dimasukin hati Pak. Iya, bercanda Jadi Pak. kalau minta maaf Bapak, kalau menyangkut saya, walaupun saya imannya seperti ini, tetapi bagi saya percaya kepada Tuhan memberikan bukti, bukan hanya cerita. Itu poin pertama itu Bapak. Karena kenapa? Karena yang saya ikuti di dalam debat ini, diskusi lintas agama ini, yang saya selalu mendengar dari saudara-saudara ini sering mengutip ayat yang tidak utuh, kemudian mengartikan sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Padahal tidak melihat dan tidak mengakui. Saya potong dulu Pak. Kemampuannya. Dan poin yang penting adalah di dalam ajaran Yesus, saya baca itu di dalam ajaran Tuhan Yesus itu tidak pernah menunjukkan seorang manusia yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Itu poinnya itu Pak. Minta maaf kalau menyangkut iman. Iya, nggak masalah Pak. Jadi Bapak seakan-akan menuduh guru-guru kami memenggal-menggal ayat. Padahal Bible berjalan ini membacakan lengkap dengan teks. Ya, artinya begini dikatakan Pak, judul. Tunggu dulu Bang. Iya, tunggu dulu. Lengkap dengan judul perikop yang disampaikan tadi beliau itu. Yesus hamba Tuhan itu judul perikopnya Bang. Betul. Itu pertama. Betul. Dan kedua, ada satu perikop. Yesus berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada murid-muridnya. Yohanes 17 mulai ayat 1 sampai 24. Begitu. Maka di 9-nya dikatakan, aku hanya berdoa kepada muridku, bukan untuk dunia. Baik. Minta maaf saya tidak potong Bapak. Menyangkut iman Bapak. Silakan. Walaupun saya kerdil dan saya tidak memahami iman saya, kitab suci saya, tetapi apa yang saya imani, saya yakini dan saya amini. Karena saya melihat di dalam diri yang seorang yang disebut Tuhan Yesus yang dituhankan oleh kami, yang dikatakan oleh saudara-saudara bahwa itu manusia. Oke, ya memang sesungguhnya ya manusia.
tetapi sesungguhnya dia mulia karena di dalam sejak dia datang ke bumi ini, ajaran-ajarannya itu menunjukkan keahlian, Keilahian. ya, minta maaf. Ya, keilahian Tuhan berada di dalam Tuhan diri Yesus Kristus. Karena saya lihat dan saya pelajari, ya walaupun saya tidak, tetapi di dalam diri Kristus itu saya belum menemukan lakukan kesalahan atau yang bersifat dosa di dalam diri Yesus selama ia berada di dalam dunia ini. Minta maaf. Bagus ini. Oke. Silakan, Nah, Pak. ini saya sangat senang ini. Bagaimana kalau saya tunjukkan sebuah kesalahan Yesus, Pak? Setuju enggak, Pak? Nah, minta maaf. Kalau masalah kesalahan Tuhan Yesus terserah Bapak mau memberikan kesalahan atau menilai dari sudut pandang mana, itu silahkan saja karena itu memang bolehlah. Ya, ini nanti kita buktikan bersama-sama gitu, Pak. Kita buktikan bersama-sama. silakan. Iya, contoh begini. Yesus itu berkata dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Nah, di dalam Matius 4 ayat 10, saya melihat Yesus ini kok justru menipu iblis. Dikatakan begini, kata Yesus kepada iblis, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti." Saya sudah tanya kepada pendeta-pendeta hebat ya untuk menunjukkan ada tertulis di mana iblis disuruh nyembah Tuhan. Ya, kalau kita berbicara ada tertulis tentu di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena pada masa Yesus belum ada Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu nanti ditulis paling awal itu 50 tahun. Ya. Masehi itu paling awal itu. Artinya ada jarak sekitar 20 tahun setelah Yesus terangkat barulah kitab itu ditulis. Nah, Yesus mengatakan ada tertulis. Berarti di dalam kitab Perjanjian Lama, karena kitab Perjanjian Lama sudah ditulis. Ya, ada tertulis katanya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Mungkin Yesus tidak bisa dikatakan bohong kalau tulisan itu ada. Tetapi ketika tulisan itu tidak ada, ini jelas bohong. Mau sebesar apapun yang namanya bohong, itu adalah dosa. Nah, begitu, Pak. Coba saya dibantu atau Anda boleh minta bantuan kepada pendeta, ada tertulis di manakah iblis disuruh menyembah Allah. Itu dia. Sebentar Ustaz. Tadi di mana ayat itu? Ustaz? Saya baru tahu ayat itu. Matius 4:10. Oh, Matius 4:10 ya. Ini nggak ada ya tertulis ya? Nggak ada ya Ustaz ya? Di mana ada tertulis iblis disuruh menyembah Allah? Waduh, bohong berarti ya. Lanjut Ustaz. Baru tahu saya. Matius 4:10 ya. Oke, baik. Ya. Baik. Saya menanggapi yang terkait dengan ini yang disampaikan bahwa di mana letak iblis diperintahkan untuk menyembah Allah. Baik, jadi saya menjawab sesuai, saya tidak mengambil di dalam ayat, tetapi apa yang pernah yang saya tahu, yang saya pernah baca dan saya tidak tahu persis itu di ayat mana, hanya saya masih ingat itu ayat atau isi bunyi firman itu begini. Pada saat Tuhan Yesus dicoba oleh iblis, Tuhan menunjukkan waktu dicoba oleh iblis, dinaikkan di atas bait suci, lalu ditunjukkan seluruh di atas bukit, ditunjukkan seluruh bumi ini, dunia ini, segala keindahannya, bahwa apabila kau menyembah saya, akan dunia ini saya sembah ini berikan kepadamu. Kemudian dia bawa lagi ke tempat bait suci, kemudian dia naikkan bumbungnya, di situ disampaikan bahwa iblis menyampaikan bahwa engkau loncat akan dikirim malaikat oleh Tuhan untuk membawa engkau tidak menyentuh, tidak akan jatuh.
Itu tidak untuk firman ayatnya tidak persis seperti itu, tapi yang mungkin maksudnya Bapak paham. Iya, itu Matius 4 itu, Pak. Itu Matius 4 dari ayat 1 sampai ayat 10 itu. Saya paham Iya, betul. iya, baik. Nah, disitulah ketika Tuhan Yesus dicoba, Tuhan Yesus menyatakan kepada iblis, mengatakan bahwa jangan cobailah Tuhan Allahmu. Nah, artinya itu Tuhan Yesus secara menyampaikan kepada iblis bahwa iblis juga harus menyembah hanya takut sama Tuhan. Itu mungkin poinnya, mungkin tidak detail Pak. Minta maaf sekali. Iya, nggak apa-apa. Saya tanggapi Pak ya. Jadi ya, gini. Saya menjelaskan. Nggak apa-apa Pak. Ya gantian. Jadi melihat kisah percobaan Yesus di padang gurun ini, saya melihat iblis itu lebih jujur daripada Yesus. Anda lihat di dalam Matius 4 ayat 6, iblis juga ngomong, ini adu ayat nih. Antara Yesus dan iblis itu adu ayat. Iblis berkata kepada Yesus dalam Matius 4 ayat 6, ya, kata ada tertulis, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis juga ngomong, ada tertulis kata iblis. Matius 4 ayat 6. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini benar-benar ada tertulis. Di mana? Mazmur 91 ayat 11 ayat 12. Ketika iblis mengutip ayat, tepat ayatnya. Mazmur 91 ayat 11 ayat 12. Yesus ngutip ayat juga di dalam perjanjian lama. Nyala iblis sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Benar iblis atau benar Yesus di sini? Ternyata benar iblis. Padahal kata Yesus, iblis adalah bapak segala dusta. Tapi yang dikatakan iblis benar. Memang ada tertulis demikian di dalam Mazmur 91 ayat 11 12. Sementara ketika Yesus berkata kepada iblis, tidak ada tertulis. Berarti yang bohong di sini Yesus. Membohongi siapa? Membohongi iblis. Dosa enggak itu membohongin iblis itu? Berdosa lah. Ya itu baik. Mungkin satu lagi Pak, bentar Pak. Itu baru itu iblis. Muridnya Yesus pernah ditipu juga oleh Yesus. Pernah. Mana? Lukas 24 ayat 3, ayat 46. Kita lihat dari ayat 44. Kata Yesus, harus digenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46-nya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba carikan ada tulisan seperti itu di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba cari. Kalau tidak ada, Yesus bohongin murid. 2 kasus sudah saya tunjukkan. Ini belum bisa dibantah oleh pendeta manapun. Itu tinta merah ya Ustadz ya. Tinta merah itu ya. Baca dari ayat 44 itu. Tadi di Lukas berapa Ustadz? Saya catat dulu. Lukas 24. Baca 24. Dari ayat 44 biar paham maksudnya. Oh, jadi kata Yesus ada tertulis di kitab para nabi, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Pada ini hari yang ditulis. ketiga. Ini nggak ada Ustaz. Di para nabi nggak ada kitab. Nggak ada. Kitab Taurat nggak ada, kitab para nabi nggak ada, kitab Mazmur nggak ada. Baik. Iya. Makasih Ustaz. Boleh saya masuk? Silakan. Saya bicara. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Aku close cam mau sambil nge-vape, nanti kena pelanggaran. Oke, baik. Minta maaf. Jadi terkait apa yang telah disampaikan itu silahkan saja, karena bolehlah mungkin untuk bisa menguatkan iman masing-masing. Tetapi bagi saya
Tuhan Yesus itu seperti saya ulangi lagi, mungkin saudara-saudara mendengarkan, saya akan ulangi, mungkin ulang terus. Saya mohon maaf untuk detailnya saya ini, tetapi apa yang saya sudah imani itu sampai dunia ini runtuh pun saya tetap akan Yesus, karena Yesus memberikan bukti, bukan memberikan cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab suci saya itu tidak pernah membicarakan Tuhan dan Allah lain, hanya membicarakan Tuhan Allah yang esa. Yang kemudian dinyatakan melalui Kristus Yesus yang kami imani sebagai juru selamat yang akan membawa umat manusia, dia nantinya yang percaya kepadanya untuk menempati surga. Sehingga mari saya sampaikan ke saudara-saudara semua, silakan mari apa yang masih kita ambil keputusan untuk mengimani kepercayaan kita masing-masing, mari kita mendalami kita masing-masing untuk kita sama-sama merebut mencari surga di akhir hidup kita semua. Poin. Iya, ya. Nggak apa-apa, ya. Di dalam kitab suci saya itu saya baca, saya tidak hafal, tapi saya baca tidak ada di dalam Alkitab saya itu menyampaikan untuk nama Tuhan lain. Hanya menyampaikan terkait Tuhan Allah yang esa. Yang mungkin bagi saudara-saudara bahwa ya kami kemudian di Allah yang disebut Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh. Karena iman kami, manusia itu sesuai dengan kami, manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Di sini saya menggunakan logika saya bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan serupa atau sesuai dengan gambar Allah. Artinya manusia ini adalah gambaran dari Allah. Oleh karena itu, ia menunjukkan kasihnya untuk ketika manusia jatuh dalam dosa pada saat dilakukan oleh Adam dan Hawa. Lalu kemudian Tuhan ini maha pengasih sehingga ia memberikan putranya yang kami kenal Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu iman yang saya imani itu sampai sekarang itu. Kemudian mungkin saudara-saudara silakan imani iman kita masing-masing dengan tentunya agama apapun itu. Sekalipun itu animisme yang ya animisme pun mereka juga tujuannya. Cukup Pak ya, gantian Pak ya. Nah, ya kalau mengenai ya nggak apa-apa Pak, gantian kita biar netizen tidak bosannya. Jadi mengenai iman itu saya nggak mau mengganggu gugat iman Anda, itu silahkan. Anda mau nyembah Yesus, mau nyembah pohon, mau nyembah sandal jepit sekalipun, itu nggak saya nggak mau ganggu gugat, itu iman Anda. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun itu sangat jelas ya. La a'budu mata budun. Ya, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kau sembah. Kamu pun tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Al-ayah akhir ayat mengatakan lakum dinukum waliyadin. Urusan iman silakan, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi di sini yang kita dialogkan dari awal tadi, ketika Anda mengatakan bahwa harus sesuai dengan kitab suci kita masing-masing. Nah, di sini sebagai saya sebagai orang yang belajar Bible dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang, saya melihat ketidaksinkronan antara apa yang Anda yakini. Seperti contoh tadi berbicara tentang kejatuhan Adam dan sebagainya. Itu tidak ada di dalam kitab Anda bahwa dosa Adam itu akan diwariskan kepada anak cucunya. Itu enggak ada tersirat seperti itu. Tidak pernah diajarkan oleh nabi manapun, termasuk Yesus. Kalau Anda lihat dalam Yehezkiel 18 ayat 18 sampai ayat 20 itu ya, saya ambil intinya saja. Di situ dikatakan seorang anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak. Yang bertobat yang mendapat berkat, yang berdosa yang akan mati. Jadi siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab, bukan Tuhan yang bertanggung jawab.
Di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu sudah memberi solusi bagaimana cara menghapuskan dosa. Salah satunya dengan cara membakar tai sapi. Wah, ini kaget ini pasti ini. Ternyata tai sapi dibakar bisa menghapus dosa. Di mana? Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, ya, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Di Perjanjian Lama dosa bisa diselesaikan dengan cara yang sangat mudah. Bakar tai sapi, selesai urusan dosa. Ya. Tidak mungkin dong kalau ada cara yang mudah dengan cara bakar tai sapi dosa selesai. Ngapain Tuhan harus datang ke dunia untuk menghapus dosa juga? Ngapain? Ibaratnya kalau saya hanya dengan tanda tangan saya bisa dapat uang jutaan, untuk apa lagi saya harus jadi kuli bangunan? Kan begitu secara logis. Kemudian kalau kita lihat misalnya di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 21. Di situ dikatakan ketika kita berdoa mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan dari kediamannya akan mengampuni. Jadi Tuhan itu tidak perlu datang ke dunia untuk menyelesaikan masalah dosa. Di ayat 18 dikatakan, benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup untuk menampungnya, apalagi rumah yang kudiami ini? Artinya apa? Para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan datang sebagai manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan datang sebagai manusia. Yesaya 43, 10-11. Engkaulah saksi-saksiku sejak semula. Engkau tahu tidak ada Allah terbentuk, tidak ada Allah dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Allah dibentuk sesudah aku. Akulah juru selamatmu, akulah satu-satunya juru selamatmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan tidak mungkin mengalami perubahan bentuk, karena sifat Tuhan itu kekal. Ketika dia berubah bentuk, maka dia tidak kekal. Begitu. Apalagi kalau kita lihat misalnya di Ayub 25 ayat 6. Bukankah setiap yang dilahirkan wanita itu tidak bersih? Bintang dibuatnya tidak terang. Bulan dibuatnya tidak bercahaya lagi. Karena anak manusia itu adalah barenga, yaitu belatung. Tuhan menganggap manusia ini barenga, belatung. Mungkinkah Tuhan akan menjadi sesuatu yang dianggapnya belatung? Itu tidak mungkin. Ya, Tuhan Maha Kuasa dari surga, dari singgasananya sanggup menghapus dosa. Tidak perlu datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kemudian mengenai Trinitas. Trinitas juga nggak pernah diajarkan oleh para nabi. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yang Yesus katakan adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu satu. Markus 29 ayat 29. Apa bukti bahwa Trinitas tidak pernah diajarkan oleh para nabi? Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Paulus ini bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Loh, katanya Roh Kudus ini salah satu dari unsur Trinitas. Kok orang-orang yang sudah percaya nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Aneh kan? Misalnya ini Bang Bayu ini seorang mualaf, dia kan seorang mualaf. Saya tanya, sudahkah kamu mengenal Allah setelah kamu menjadi Islam? Bang Bayu menjawab, belum. Bahkan aku tidak pernah dengar ada Allah. Lucu enggak? Padahal Allah itu Tuhan kita. Sama seperti itu tadi. Katanya Tuhan itu Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi para murid ditanya oleh Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar. Ini.
Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Janggal enggak? Kalau memang Tuhan itu Trinitas. Janggal. Gitu loh. Silakan, Pak. Terlalu panjang nanti. Kalau saya dibiarkan ngomong, Bible keluar semua dari otak saya nanti. Silakan, silakan. Iya, jadi sebelum saya tambahkan sedikit, padahal sudah jelas ya tadi Ustadz Sugi ya, Yohanes 17:3 ya, apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, Baik, bahwa mereka minta maaf ini Pak mengenal Ustadz kok. Engkau satu-satunya loh, enggak tiga loh, satu-satunya Tuhan yang minta benar, maaf. Saya ini dan Yesus menyampaikan, Pak. Kristus yang engkau utus. Ini gimana ini? Utusan kok jadi Tuhan, Ustadz Sugi ya? Padahal Silakan, jelas, silakan ya? Pak Timori dulu, Bang Palopo. Silakan Pak, Bisa Pak begini, Timori. Pak Timori, silakan Pak Timori. Kayaknya sinyalnya ini ngadat-ngadat Pak Timori ini. Ngadat. Iya, sinyalnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bayu. Bang Bayu. Ini. Bang Bayu. Pak D. Sudahkah Anda mengenal Allah ketika Anda mualaf? Tidak sama sekali Pak Ustadz. Aneh nggak? Ketika Anda mualaf ditanya, sudahkah kamu kenal Allah? Tidak. Bahkan kami nggak pernah dengar ada Allah gitu. Lucu nggak itu? Seperti yang di kisah para rasul tadi itu. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Loh, gimana ini? Ya, sebenarnya Pak Timori nggak menanggapi, gimana ini kawan-kawan? Mungkin lebih ini Pak Timori, lebih baca Bible aja Pak. Itu aja sih mungkin ya Ustadz Sugi ya. Ya sebaiknya kalau menurut saya dipelajarilah Bible itu. Ya bukan untuk menjadi Islam. Pelajari aja baik-baik, gunakan akal sehat, buang dogma. Insya Allah akan menemukan kebenaran. Ya, tapi kalau kita membaca lalu dogma yang berperan, ya kita nggak akan menemukan. Karena semuanya nanti dipahami dengan dogma. Bible itu sudah diterjemah pakai dogma, ditafsir pakai dogma, diterima pakai dogma. Wah, jadi esensi yang tertulis di situ itu jadi kabur semua, buram. Kabur. Ya. Bible itu diterjemah bukan berdasarkan teks aslinya dia. Tidak. Diterjemah pakai dogma. Bukan pakai ilmu tata bahasa, itu bukan. Contoh, nih saya kasih contoh. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus waktu mau pergi ke Damsik. Kisah para Rasul 9 ayat 6 atau Kisah para Rasul 22. Di situ Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Janggal enggak Bang? Kalau pertanyaannya siapakah engkau Tuhan? Ini sifatnya umum, Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Bang? Ya kan? Tapi kalau siapakah engkau Tuhan, loh, udah tahu Tuhan ditanya pula. Nah, ini salah satu contoh ketika Bible itu diterjemah pakai dogma. Sebenarnya yang tertulis di situ, siapakah engkau Tuhan? Wah, itu baru masuk. Tapi kalau siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau presiden? Nah, ini kan kata-kata khusus nih ya. Siapakah engkau presiden? Loh, udah tahu presiden kok ditanya siapakah engkau presiden? Nah, jadi kalau siapakah engkau Tuhan, ini sifatnya umum. Aneh kan? Misalnya lagi
Di dalam Yohanes 4 ya. Itu ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu. Apakah kata orang Samaria itu, perempuan Samaria? Tuhan, adakah engkau timba? Hah? Miskin amat Tuhan. Coba pakai Tuhan. Ya kan? Tuhan, adakah engkau timba? Kan cocok itu. Tapi kalau Tuhan, kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi. Loh, Tuhan kok nabi? Aturan kan Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi, cocok. Tapi kalau Tuhan sekarang telah nyata bagiku engkau seorang nabi, Tuhan kok nabi gimana sih? Nah, inilah contoh-contoh ketika menerjemah pakai dogma, dipaksa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga nampak lucu bagi orang yang berakal sehat. Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi. Hah? Aneh. Yang jadi masalah gini Pak Ustadz, yang jadi masalah tuh mereka itu tidak mau belajar atau bisa dikatakan malas ya kan, menelusuri benarkah terjemahan ini sesuai dengan original teksnya. Nah, mereka pun sering mengatakan kalaupun ada hal-hal yang dianggap ya, kalau mereka menganggap sepele ya, tapi kalau kita melihatnya itu kan fundamental. Mereka itu menganggap yang penting tidak lari dari maknanya. Nah, padahal kalau kita lihat Tuhan dan Tuhan itu kan maknanya sudah beda jauh itu. Antara kuasa dan maha kuasa. Sama-sama punya kuasa, tetapi yang satu maha kuasa, yang satu hanya kuasa saja. Nah, mereka tidak mau belajar di sini Pak Ustadz, sehingga mereka hanya mendengarkan pendeta bicara atau apa yang sebatas mereka tahu, udah imani saja. Nah, ini yang repot. Itu. Betul. Sepertinya Pak Timoris ini mau pindah Tuhan dia. Mau pindah Minta Tuhan maaf, ini sepertinya. saya mohon maaf. Oh, ya silakan lanjut. Ya baik, mohon maaf, mungkin saya akan sedikit menyampaikan sedikit di sini. Silahkan, mungkin saudara-saudara semua silahkan lanjut. Kalau boleh, saya mohon untuk saya turun. Oh iya Pak, enggak apa-apa Pak, silakan Pak. Kita enggak maksa. Seperti ya. Terima baik. kasih Pak ya udah dialog dengan baik Pak ya. Sekali lagi mohon maaf, Ya, di sini bukan maksud terima saya kasih, Pak. menghujat Ini- atau menjelek-jelekkan Kristen, tidak. Kita bicara apa yang tertulis di dalam kitab Anda, itu saja yang kita lakukan. Karena di dalam Al-Quran kita diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajalah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik. Nah, gitu. Jadi nggak ada maksud kebencian dan sebagainya, nggak ada. Kita hanya menyampaikan saja, gitu Pak. Silakan. Baik, Bapak. Timoris, izin, Pak. Pak Timoris. Silakan Oke, saya Pak mohon. RK. Oh, ya. Saya mohon turun Pak Timoris sebentar Pak Timoris, jangan turun dulu Pak Timoris. Kalau ada waktu kesempatan ya kita naik lagi atau ajak pendetanya lah join di Komal biar bisa menjelaskan lah. Jadi Ustadz Sugi Ya, baik, dan ya. Pak pendetanya bisa saling meluruskan lah. Jadi tidak ada kebingungan di dalamnya gitu Pak Timoris. Lanjut Pak Ustadz. Oke, baik. Tapi sepertinya Pak Timoris ini mulai terguncang. Iya. Intinya Minta baca maaf, kalau untuk intinya baca Minta maaf, Bible Bapak. Pak Timotius. mungkin kalau untuk dibaca terguncang, Bible. mau terguncang dunia sampai kiamat, dunia ini bubar, saya tidak akan terguncang sama sekali. Karena saya bahaya, percaya Pak. bahwa Tuhan. Bahaya. Iya. Matius 7:22. Saya tidak akan guncang sama sekali, Pak. Saya tidak akan Sebentar, guncang, Pak. Saya Begini tidak Pak, akan- bayangkan. Saya tidak akan Sebentar guncang. Pak. Coba saya bacakan ayat ya. Matius 7:22. Apa kata Yesus? Pada hari itu banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermukjizat dan mengusir setan demi namamu? Ini kata orang Kristen loh Pak ya. Lalu di Matius 7:23 apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal engkau. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah itu kata Yesus. Enyah daripada Daripada kalian semua pembuat kejahatan. Nah bahaya masuk Mulai neraka. terguncang Bapak ini, Pak Prof.
Iya, nggak apa-apa Pak Darmo. Mungkin beliau ini jarang baca Bible lah ya. Dibaca Pak, dibaca. Soalnya keselamatan ini Pak, jangan asal kita percaya gitu loh. Pak Pelopo dengarkan. Bapak ini jangan selalu dikasih ayat. Ini beliau ini mulai terguncang sepertinya ya. Saya tidak akan terguncang sama sekali, Pak. Jadi saudara-saudara, saya punya saudara-saudara semua. Saya tidak akan terguncang. Ya, Bapak nggak terguncang. Ya, aman, Pak. Sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa yang saya imani secara logika menggunakan akal yang sehat, saya percaya kepada yang betul-betul keilahian Tuhan dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam nabi-nabi, yang di dalam semua yang ada di dalam kitab suci, semua nabi itu tidak ada yang menyamai. Sinyalnya Bapak Memang nggak ada yang sama Pak, cuma Yesus saja yang disalib. Nabi-nabi nggak ada. Cuman Yesus doang yang disalib, digantung. Yang kedua kita maaf ini nggak jadi lagi. Iya. Betul kata Pak. sinyalnya kurang bagus Bapak Tapi ini. saya tidak akan terguncang sama sekali. Iya, Saya nggak apa-apa. Ya, Bapak nggak terguncang nggak apa-apa. Tapi paling tidak diskusi malam hari ini untuk mengingatkan Bapak lebih banyak membaca Bible. Karena apa? Di dalam Perjanjian Lama itu jelas dikatakan bahwasanya pengorbanan itu hewan. Di Islam itu hewan, Kristen itu beda sendiri. Nah, ini perlu ditelusuri sama Bapak nih. Kenapa Kristen kok beda ya? Jangan-jangan nah, kan gitu. Nah, pengorbanan darah dan daging manusia ya kan? Jadi nah ini pengorbanan anak domba. Domba siapa? Yesus. Ini yang bikin beda Pak. Makanya mikir, jangan-jangan ini nggak bener nih. Jangan-jangan nggak bener nih. Bani Israel. Bro Erwin. Tenang dulu. Dia sudah terguncang. Jadi saya sampaikan. Biarlah mati. Boleh Jadi saya ngomong sampaikan bahwa sedikit, Bang? Yang disampaikan bahwa korban menyangkut korban itu yang korban domba itu tradisi. Tetapi digenapi oleh diri yang Kristus itu Nah digenapi. ini soalan bagus nih Pak. Soalan bagus nih. Ya Bukan kan? tradisi itu Pak. Itu berita Kita Tuhan. dikit Pak Palopo. Iya Pak. Jadi gini Pak, kalau Bapak mengatakan itu tradisi, oke, kita terima itu iman Bapak. Tapi apakah orang Yahudi itu menganggap pengorbanan hewan itu adalah tradisi? Ya kita harus bertanya kepada orang Yahudi. Bagaimana orang iman orang Yahudi Bani Israel itu menganggap pengorbanan hewan itu sebagai tradisi atau menjadi sebuah hukum. Ini Bapak harus bertanya kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Kristen. Karena orang Kristen itu kalau kita katakan nggak nempel, PL dari Yahudi. Kalau dikatakan nempel, tapi kok katanya menafsirkan tidak sesuai dengan orang Yahudi. Ini gimana nih ceritanya nih Pak? Ya, baik. Jadi ini menyangkut dengan tradisi atau apa itu saya tidak memahami detail. Hanya saya sangat yakin, saya imani bahwa di dalam diri Kristus itu tergenapi semua, dan itu keilahian Tuhan memang betul-betul nyata di dalam diri Kristus. Tidak saya temukan nabi salah satu nabi. Ya, nggak apa-apa. Minta maaf. Itu Tapi gini Pak ya, kalau Bapak mengatakan itu digenapi, wah itu bahaya loh Pak, digenapi itu. Masalahnya Yesus mengatakan tidak setitik pun iota, tidak satu titik iota pun hukum Torah itu dihapuskan. Tetapi pada saat Kristen itu mengatakan digenapi, kok nggak dilakukan ya hukum Torah? Ini jangan-jangan digenapi bahasanya beda nih Bang Palopo. Jangan-jangan digenapi tapi kok bahasanya seperti dirubah gitu loh. Jadi begini Nah, Bang, ini loh, Pak. mereka kan mengakui ada konsep penebusan dosa. Padahal ya, izin Bang Darbo ya, izin bisa dibesarin dulu Bang Darbo supaya teman-teman kita Kristen ini tahu ya. Izin dah. Tuh, akhirnya kabur kan?
Ini Pak Timotius ya. Enggak. Coba. Oh enggak. Masih. Oke, coba Pak Timotius. Di sini dikatakan demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi tidak ada itu Pak, penebusan dosa, enggak ada. Masing-masing. Berarti hadiah atas dirinya sendiri ya? Pak Plopo. Iya. Izin dulu aja, Pak Plopo, itu yang di depan pegang tongkat itu siapa sih? Oh itu dia udah mau pergi tuh Bang, waktu mau terangkat. Oh berarti bubar ya, artinya tidak ada penebusan dosa, bubar. Nggak ada, Ini makanya ini terguncang orang-orang lagi pulang di sini. semua, pulang. Kecewa mereka. Sebenarnya Yesus Bubar, sedikit Bang. Sebenarnya Yesus sendiri itu tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya itu akan menjadi korban penebusan dosa. Karena kalau kita lihat di dalam Matius 8 ayat 4, itu Yesus memerintahkan melakukan pengorbanan seperti yang diperintahkan Musa. Coba Matius 8 ayat 4 Bang Palopo. Kalau pernah cek di situ. Saya ingatnya di situ tuh. Jadi iman Kristen nih entah dari mana dia dapat bahwa Yesus itu menjadi korban dosa itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Mana Yesus pernah mengajarkan seperti itu? Ya, saya baru tahu juga ini Matius ini ya Ustaz. Matius 8 ayat 4 itu. Iya betul. Matius Coba 8, kita betul, lihat betul. sama. Sabar, kita buka dulu ya. Baru tahu juga saya ayat ini ya. Yesus masih menyuruh pengorbanan yang diperintahkan Musa. Baca itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Oh, disuruh. Nah, tuh. Baru tahu saya ini. Tuh kan, Yesus masih mempertahankan hukum yang dibawa oleh Musa. Makanya Matius 5 dari 17 sampai 20 itu, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Jadi Yesus itu datang tidak sedikit pun ingin merombak hukum Taurat. Contoh di dalam Matius 8 ayat 4 ini, Yesus masih memerintahkan pengorbanan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Gitu loh. Nggak ada diganti pengorbanan manusia. Ini ajaran siapa ini? Itulah Pak Timothy. Di sini kita diskusi ini sebenarnya bukan mau merubah iman Bapak, tapi mengajak Bapak itu membuka cakrawala berpikir supaya lebih banyak belajar. Jangan sampai Bapak itu merasa benar, hidup benar, baik, tetapi apa yang Bapak imani ternyata itu di jalur yang salah. Tidak sampai kepada Bapak, walaupun Bapak menurut Bapak sendiri itu melalui Yesus. Tetapi Bapak kalau kita lihat, Yesus jadi tujuan. Padahal Yesus mengatakan tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Berarti siapa tujuannya? Bapaknya Yesus. Berarti Yesus hanya sebagai penuntun, penyampai ajaran kepada Bapa. Nah itu loh Pak. Kita cari tujuannya. Di mana sebenarnya tujuannya? Mungkin begini, Bro Erwin, mungkin begini, Bapak ini lebih percaya pendeta dibanding apa yang disampaikan Yesus. Ini minta maaf Pak, saya percaya Yesus. Iya, saya maafkan Bang, saya maafkan. Saya percaya Yesus. Percaya sebagai apa Pak? Sebagai Tuhan Ya. apa sebagai jalan Pak? Sebagai Tuhan dan jalan. Wah, double nih. Oke. Ini soalan bagus nih Pak. Saya ini ingin menuju pasar melalui jalan. Pada saat saya melalui jalan itu, apakah sudah sampai tujuan Pak? Karena Tuhan Yesus tidak akan sampai.
akulah jalan, akulah Karena dia datang dari kebenaran. surga. Ya gini Pak, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Pada saat aku menjadi jalan menuntun Bapa, Ini supaya sampai ke tujuan. Nah tujuannya ini loh siapa Pak? semua nabi yang ada di dalam kitab suci saya dan yang mungkin selama saya dengar di dalam diskusi-diskusi, tidak pernah ada satu nabi pun yang menyampaikan bahwa saya adalah jalan yang menjamin untuk ke surga. Tidak ada Ini satu Bapak nabi berarti pun. kurang baca nih Pak. Semua para nabi itu Pak jalan kepada umatnya. Contoh nih Musa Ya, kalau, itu kalau penuh nabi untuk menyampaikan, kalau nabi untuk menyampaikan jalan Ya, ke manusia itu tidak untuk ya, menjamin ke surga, penuntun, Pak. hanya ada di dalam diri Kristus Yesus. Begini Pak, jadi penuntun itu kan di zamannya Musa untuk Bani Israel. Ada pembelokan diteruskan Yesus, kan gitu. Nah pertanyaannya, jalan dengan tujuan ini bisa sama ini, itu dari mana Bapak itu menelaah satu pemikiran seperti itu Pak? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Perlu digambarkan Bang Palorbo? Sebentar Aku Pak. dan Bapak adalah satu. Iya, jadi di mana para nabi itu adalah jalan ini loh, di Yohanes 5:45 Pak. Ini Musa loh yang mengadili. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Tuh, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jadi bukan Yesus aja yang mendakwa Pak. Jadi setiap kaum pasti ada jalan kebenarannya. Ini loh Musa yang Aku dan Bapak adalah satu. Aku di dalam sedikit ya, Bapak. saya ikut Bapak komentar di ya, dalam sedikit aku. boleh ya. Lanjut Pak Ustadz. Sebenarnya apa yang dinyatakan Yesus jadi- itu wajar, bentar Pak, wajar, akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu wajar karena memang semua nabi itu begitu. Yang lebih hebat itu Nabi Muhammad, langsung dipegang Musa dan Yesusnya. Hadis ini bercerita tentang ketika Umar itu habis dibacakan Alkitab, lalu itu Umar itu mengadu kepada Rasulullah. Ya, di akhir hadis mengatakan apa? Seandainya Musa dan Isa hidup di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikutiku, niscaya mereka termasuk orang-orang yang sesat. Wow, kan? Hebat Nabi Muhammad, nabinya langsung dipegang, Pak. Ya, nabinya langsung dipegang, Musa dan Isa. Oke, baik. Ya, Baik. jadi bukan cuma Yesus yang mengajarkan Baik, jadi itu. mungkin Bentar, saudara- sedikit Pak, sedikit Pak. Saudara Saya belum silakan. selesai. Ya, Baik. jadi saya percaya Yesus itu jalan. Saya percaya. Saya nggak menolak. Bukan orang Islam kalau tidak meyakini Yesus itu jalan. Karena memang mereka ini adalah petunjuk untuk sampai kepada Tuhan. Cuma nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu lokal sifatnya. Nabi-nabi lokal. Yesus itu tugas dakwahnya, tugas penginjilannya hanya kisaran Palestina. Tidak sampai ke kisaran Medan, Pak. Di Medan itu ada kota kisaran. Nggak sampai ke kota kisaran Medan sana, enggak. Cuma kisaran Palestina saja. Sebagaimana yang dia katakan di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Domba yang hilang dari Israel ini bukan mengacu kepada seluruh bangsa. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada masa Yesus datang itu bangsa Israel itu sudah tercerai-berai ke seluruh dunia. Tidak lagi
tinggal di Israel, banyak yang melencar ke seluruh dunia. Sejak kapan? Sejak zaman diaspora. Waktu bangsa Israel dijajah oleh Raja Asyur. Yesaya 7 ayat 20-21. Dengan peso cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas rambutnya dan bulu pahanya. Bahkan peso cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Jadi bangsa Israel itu dihancurkan oleh Tuhan melalui bangsa Asyur. Nah, sehingga perintahnya Yesus melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Jadi domba itu hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk orang di luar Israel. Bahkan ketika ada perempuan yang anaknya kerasukan setan, Anda baca dalam Matius 15 ayat 24. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel. Makanya ketika perempuan itu minta tolong kepada Yesus, bentar, Bro Erwin. Ya. Di mute dulu Bro Erwin. Makanya Yesus berkata apa kepada perempuan itu? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Jadi ajaran Yesus itu tidak layak untuk orang-orang di luar Israel, karena memang tradisinya orang Yahudi termasuk Yesus, orang di luar Israel adalah anjing. Anak-anak adalah bangsa Israel. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Jadi ajaran Yesus tidak layak untuk orang lain. Bahkan Yesus itu bisa saya bilang adu jidat dengan orang Romawi tiap hari. Pernahkah Yesus menyampaikan ajarannya kepada orang Romawi? Tidak pernah. Karena memang Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Nah, Nabi yang untuk seluruh dunia, Nabi Muhammad, dia adalah Nabi universal. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat untuk seluruh alam. Makanya Yesus berpesan di dalam Yohanes 16, Anda baca dari ayat 7 sampai ayat 15 itu, Yesus berpesan, banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila penghibur itu datang, ia akan membawa kamu ke seluruh kebenaran. Nah, syarat penghibur itu datang, kata Yesus, apa? Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Yohanes 16 dari ayat 7 Anda baca. Ya, jadi Yesus menjanjikan penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, seorang penolong. Bukan roh yang dia minta, tapi orang, seorang penolong yang akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Itu Pak, Yesus menjanjikan datangnya seorang nabi. Makanya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi di Kisah Para Rasul masih menubuatkan akan datangnya seorang nabi. Nabi itu akan melakukan peperangan terhadap orang-orang yang tidak mau mendengarkan dia. Begitu Pak. Baik. Ini saya sekali lagi saya sampaikan seperti awal dan mungkin saya ulang-ulang terus sehingga mungkin Bapak saudara-saudara semua mungkin rasa jenuh. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa pesanin saya Bang Darbo. Ya, Oke, lanjut baik, Pak baik. Matius, lanjut. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa mungkin saya ulang terus sehingga saudara-saudara semua mungkin jenuh dengarnya. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa secara nalar, secara iman, saya percaya akan figur yang memberikan bukti, bukan memberikan cerita. Bukan cerita, tapi memberikan bukti. Tapi yang tidak memberikan bukti, saya tidak akan sampai dunia runtuh pun tetap imani yang memberikan bukti. Itu pertama. Dan yang di dalam tadi menyampaikan bahwa setelah Yesus naik, ia menjanjikan kepada murid-muridnya adalah Roh Kudus.
untuk menguatkan para murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bukan figur lain. Dan di dalam kitab suci saya, itu saya pernah baca, dan pernah saya dengar bahwa tidak pernah ada setelah Yesus itu ada nabi lain yang dijadikan oleh Tuhan Yesus, nabi lain. Hanya Wah, nggak baca. Lah, Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu gimana, Pak? Roh Kudus, yaitu di dalam Pak, Kisah Para Rasul di 3 dalam ayat Yohanes 23 itu 14. gimana, Pak? Coba Di dibaca, dalam Pak. Pak, Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu gimana? Itu akan datang seorang nabi itu. Pak, Anda jangan ngawur. Anda baca dulu Kisah Para Rasul 3 ayat 23. Bukan saya tidak ngawur. Saya tidak ngawur. Saya imani saya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, dia yang dijanjikan adalah Roh Kudus, bukan figur lain. Di dalam Pak. Yohanes, Kalau di dalam memang yang Yohanes dijanjikan 15 Roh itu, Kudus, Pak. Yesus, Bentar. Kalau memang yang dijanjikan Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Ayo. Tolong kalau Pak ini tolong baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Iya. Saya ulangi. Yohanes 14 pasal ke-15. Kalau memang yang gini, Pak, kan tidak sinkron jadinya. Kalau memang yang dijanjikan adalah Roh Kudus, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Coba Anda jawab itu. Kalau yang dijanjikan Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Yang Yohanes. Aduh, Bapak nggak mau nanggapin saya sih. Dengar dulu. Dengar saya. Loh, Anda Bukan tadi saya mengatakan nanggapi, bahwa tetapi yang saya dijanjikan membacakan firman itu, Pak. Yohanes 15. Bentar, coba Anda tanggapi deh. Dari tadi Anda nggak menanggapi saya loh. Ya, kalau memang yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Coba Anda jawab itu. Silakan. Roh itu di dalam diri roh itu di dalam diri. Aduh, putus. Itu, saya baca. Putus. Tolong. Halo. Iya. Halo. Iya lah. Halo. Ya baik. Saya bacakan dalam Yohanes 14 nggak menanggapi lagi kan? Apa yang saya permasalahkan nggak Anda tanggapi kan, Pak? Yesus Aduh, gimana ini Bapak ini? Cuma mau ngomong sendiri nggak mau nanggapin orang. Saya mau sampaikan. Kalau memang Yesus itu pernah menjanjikan Roh Kudus, Pak, kepada para murid. Bentar, Pak. Dengar dulu persoalan saya. Biar nyambung diskusi kita, Pak. Kalau memang benar Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus kepada para murid, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Coba Kisah Para Rasul Bang Palopo. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 Bang Palopo. Ya. Nah, sebentar saya Yesus ini berjanji kepada siapa, Pak? Yang sampaikan saya tanya, Yesus ini berjanji Yesus ini berjanji akan mendatangkan Roh Kudus, ini janjinya kepada siapa? Biar nyambung kita. Kepada murid-murid. Yesus berjanji kepada siapa, Pak? Kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Nah, pertanyaan Pak. Kalau memang Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus kepada para murid, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Ini Anda baca nih. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 nih. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kalau memang Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus, kenapa para murid belum pernah mendengar janji ada Roh Kudus? Nah, itu dia. Sinkron enggak kira-kira itu? Coba kau baca baik-baik itu. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 itu. Saudara, mentah, Pak. Saudara mau mentahkan bagaimanapun, itu silahkan saja.
Saya tidak akan batasi atau tidak mau bilang, mau katakan Pak ini, mau tafsirkan bagaimanapun itu silahkan. Tentu itu karena Bapak jelas tidak membaca runut secara berurutan atau mungkin secara utuh. Ya, mungkin Waduh. itu yang kebetulan Anda pas salah dengan kalau Pak begitu Eken Pak. ini, Saya cuma ini membaca seperti dari itu. Kejadian sampai Wahyu. Sudah saya baca runut Pak, jangan nuduh. Bahkan pendeta Anda belum ada yang sanggup debat dengan saya tanpa buka Bible. Saya Coba. begini, saya tidak pakai, saya hanya menggunakan Nggak ada suara ya? halo. Misalnya begini Pak, saya kasih analogi gini Pak. Baik. Jadi Bentar Pak, biar masuk apa yang saya bicarakan. Sepertinya dogma ini terlalu menguasai Anda. Biar masuk, ini saya kasih analogi begini. Anda berkata kepada anak Anda, "Nak, kalau kamu lulus akan saya belikan HP." Ya kan? Saya belikan iPhone 15. Lalu saya tanya, benarkah ayahmu pernah menjanjikan iPhone 15 kalau kamu lulus? Tidak, Pak. Bahkan saya tidak pernah dengar. Ini yang bohong anak Anda atau Anda? Sama seperti itu tadi. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Tetapi para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Yang bohong Yesus atau para murid? Silakan. Katanya Baik. Yesus menjanjikan Roh Kudus. menyangkut yang apa yang disampaikan oleh ya jelas Ya. itu Yesus menjanjikan Roh Kudus. Itu kata di dalam Tapi para murid nggak pernah dengar. kitab saya. Tapi para Seperti murid itu. nggak pernah dengar. Jadi Coba. silahkan. Jadi Ya, baik. Yesus pernah menjanjikan Itu- Roh Kudus Oh, baik. kepada Kalau para murid. menyangkut- Tapi para murid nggak pernah dengar gitu, Pak. Yesus menjanjikan terkait Roh yang ayat Kudus itu, kepada para murid. Saya Tapi para sampaikan murid nggak bahwa pernah dengar janji itu, gitu. Dengar janji itu. Gimana ini? Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Ya, baik. Para Itu- murid itu- nggak pernah dengar. Justru yang dengar Kristen, gitu Pak ya. bukan begitu. Lah, itu Pak. nyatanya begitu. Jadi menyangkut macam apa yang disampaikan oleh saudara. Memang betul, tetapi ada ayat-ayat lain yang menguatkan penyampaian Tuhan Yesus itu. Dan jangan hanya satu ayat saja Bapak hanya baca kemudian lalu Bapak mentafsirkan sesuai dengan apa yang Pak inginkan. Bukan satu ayat ini, saya kira ayat ini sudah cukup Pak untuk Begitu. membuktikan Sama lagi. bahwa Yesus itu tidak pernah menjanjikan Roh Kudus. Karena kalau Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus, para murid pasti dengar. Kan gitu, apple to apple jadinya. Nah, Yesus mengatakan, Pak, syaratnya penghibur itu datang, dia harus pergi. Kalau dia tidak datang, penghibur itu tidak akan datang. Sementara Roh Kudus, baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Ketika Yesus dibaptis, Anda baca dalam Matius 3 ayat 16, 17, 18, itu Roh Kudus berupa burung merpati. Bahkan pernah mendatangi Elizabeth, pernah mendatangi Maria. Berarti yang dijanjikan bukan Roh Kudus. Gitu loh, Roh Kudus sudah datang, ngapain dijanjikan lagi? Roh Kudus sudah datang belum? Sudah. Kapan? Waktu Yesus dibaptis. Kok dijanjikan lagi orang udah datang? Sementara syaratnya penghibur itu datang, Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Nah itu dia. Kalau penghibur itu datang, dia akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Nah, apakah Roh Kudus itu membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena di dalam Kristen masih boleh mabuk. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Timotius 5 ayat 23. Jangan minum air saja, melainkan tambahkan sedikit anggur
berhubung pencernaanmu terganggu dan badanmu sering lemah. Kau bandingkan dengan Islam. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat manfaat. Di Islam mendekati saja nggak boleh minuman keras. Di Kristen masih boleh nyicip-nyicip. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Timotius 5 ayat 23. Mulai hari ini jangan minum air saja, melainkan tambahkan sedikit anggur, berhubung badanmu sering lemah, berhubung pencernaanmu terganggu dan badanmu sering lemah. Dalam Amsal 31 ayat 6 ayat 7, berilah minuman keras kepada orang yang akan binasa, berilah anggur kepada orang yang susah hati, agar dapat melupakan kemiskinannya. Di Kristen masih boleh mabuk. Di Islam, no, tidak boleh. Baik. Jadi bukan Roh Kudus Baik. itu yang datang. Oke, baik. Menyangkut penyampaian saudara bahwa Kristen minum mabuk, Islam tidak. Baik. Kalau menurut saya, minta maaf, ini saya akan sehat. Kalau mabuk itu individu, manusiawi. Tetapi di dalam diri Kristus itu, sejak dia di bumi ini itu tidak pernah saya menemukan satu titik pun, titik yang noda 100 pun tidak ada dalam diri Kristus. Makanya sampai dunia ini untuk tetap saya imani Kristus Yesus, yang dia buktikan bahwa selama dia di dalam dunia ini berbeda sekali dengan manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Satu noda pun tidak ada di dalam diri Kristus. Itu iman Anda. Padahal tadi saya sudah membuktikan bahwa Yesus berdosa. Anda nggak bisa bantah. Tapi iman Anda mengatakan Yesus suci. Silakan. Sayangnya, saudara-saudaraku yang tidak mau mengakui itu sangat disayangkan. Bagaimana saya bisa Sementara, mengakui Yesus itu bersih dari dosa, suci, kalau iblis saja dia tipu? Kan tadi sudah saya bongkar ayatnya. Itu. Muridnya pun ditipu oleh Yesus. Jadi saya sekali. Ditipunya di mana? Saya belum pernah menemukan di dalam. Saya tidak pernah dengar di dalam bahwa Yesus itu tipu itu tadi Pak. iblis. Anda kan nggak bisa jawab kan? Yesus berkata kepada iblis, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di mana ada tertulis seperti itu? Kalau ada Yesus nggak nipu, kalau tidak ada Yesus nipu. Kan begitu? Coba tunjukkan kepada saya. Di mana iblis disuruh nyembah Tuhan seperti yang dikatakan Yesus? Kalau nggak ada, nipu Yesus. Bahkan muridnya pun ditipu oleh Yesus. Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Loh, itu murid ditipu. Bahkan Yesus pernah memerintahkan mengambil keledai orang tanpa izin. Kalau boleh saya katakan dengan bahasa yang kasar, itu menyuruh maling. Mana ayatnya? Markus 11 ayat 1 sampai 3, Matius 21 ayat 1 sampai 3, Lukas 19 ayat 29 sampai ayat 33. Ketika Yesus dan para muridnya sampai di Betfage di Betania, di dekat Yerusalem, Yesus memerintahkan salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Itu keledai orang, Pak. Kok nggak disuruh izin dulu kepada yang punya? Main embat. Perintah Yesus mengambil keledai orang tanpa izin. Itu berdosa. Di dalam Islam, ya, Rasulullah bersabda, janganlah kamu mengambil harta saudaramu walaupun hanya dengan maksud bersendau gurau. Bersendau gurau saja dilarang di dalam Islam. Keumpetin lah HP-nya Bang Erwin biar nanti nyari-nyari. Bukan maksud untuk memiliki, supaya bercanda, ngeprank. Itu dilarang di Islam.
Tetapi Yesus apa ajarannya? Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan bawa kemari. Ada enggak Yesus memerintahkan untuk izin dulu kepada yang punya keledai? Kalau tidak, berarti memerintahkan maling. Dosa enggak itu? Oke, baik. Baik, terima kasih. Saya sudah berkunjung ke saudara-saudara semua dan silahkan lanjut. Saya pamit turun. Silahkan Iya Pak. untuk Makasih Pak. masing-masing kita untuk iman kita semua saling menghargai saudara-saudara semua. Silahkan lanjut. Ya, siap. Semua. Sepertinya Selamat Bapak malam memang semua. terguncang ini Pak Pelopo. Pak Timoris. Kalau baca Bible Bapak. pasti tergoncang. Kalau baca, kecuali kalau Tergoncang dia ini, pendeta Pak. ya enggak. Aku mau turun dulu mau nyari dongkrak. Ya. Kalau untuk terguncang itu sampai tidak guncang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Santai aja lah Bang Timoris. Yang paling parah ini Pak Timotius. Yesus berkata, janganlah engkau berkata bodoh kepada orang, ya kan gitu kata Yesus. Kalau ada yang berkata bodoh, masuk neraka. Yesus yang berkata bodoh, gimana itu? Masuk neraka dia. Ya aku pamit dulu, aku mau nyari dongkrak. Pusing kepalaku. Turun ini. Bang Palopo barusan gua nyantai aja Bang. Ditembak lagi di situ. Dari tadi beliau mau turun. Ku halus-halusin enggak di ini. Oh, ku gebrak lah. Udah bosan aku halus-halus ya aku gebrak lah. Gimana? Masya Allah. Bang Palopo, tadi bahasan Kolose 2 nomor 11 sampai 12 itu gimana itu? Dikasih tema lagi tuh, bagus Bang Palopo itu. Buat Jadi orang saudara-saudara Kristen ini mereka tidak tahu tolak ukur menjadikan Yesus itu Tuhan. Mereka juga bingung apa sih, kenapa mereka tidak menggunakan akal dan pikiran. Padahal begitu banyak di Bible itu, Matius mengatakan ke kiri, Markus mengatakan ke kanan. Datang Yohanes lurus, tapi datang Paulus mengatakan jungkir balik. Itu loh. kalau ndak jungkir balik lain hotel lah Bang. Jadi Kristen itu ya, para pemuka-pemuka Kristen, petinggi-petinggi gereja itu membentengi umatnya supaya tidak goyah imannya. Mereka membentengi umatnya dengan kebodohan. Beda dengan kami Islam. Kita dibentengi ya, untuk membentengi umat kita, umat Islam dengan ilmu. Itu bedanya. Makanya di Islam itu sangat diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bahkan orang-orang yang berilmu itu ditinggikan oleh Allah. Ya, dibandingkan dengan ahli ibadah, orang berilmu itu lebih tinggi derajatnya. Bahkan ibadahnya orang yang tanpa ilmu itu setan nggak takut. Ya, setan itu, iblis itu tidak takut dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Tetapi tidurnya orang yang berilmu ditakuti oleh setan. Nah itu dia. Jadi orang berilmu itu sangat dimuliakan di dalam Islam. Makanya kita tidak pernah menemukan ada orang Islam yang paham Islam murtad. Tidak. Tetapi yang murtad dari Islam ada orang-orang yang tidak mau belajar. Orang-orang yang bodoh, itulah yang murtad. Sementara kebalikannya, kebalikannya yang mu'alaf rata-rata orang yang mau berpikir, orang-orang yang cerdas.
Orang yang tidak mau berpikir anteng di Kristen. Tetapi bagi orang yang mau mikir, dia akan merasa gerah di Kristen. Kenapa? Karena Kristen cacat logika. Begitu Bang, lanjut. Lanjut Bang Ryan. Gua disorot. Lanjut. Itu sudah guru Udah kita tak yang kasih. sudah guru kita yang menjabarkan ini Pak D Kristologi. Udah aman. Aman. Tapi sudah gini aman. loh Bang Darian, dari tadi tuh saya memberikan kode ke Bang Pak Lopo itu pis, 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 kayak gitu kan. Karena apa? Mau turun dari tadi kita tantan, tapi Bang Pak Lopo ini nggak tahu-tahu, apalagi Bang Dalbo, kode kerasnya itu lo nggak tahu. Aduh. Ini loh Bang Erwin, kalau dalil pasti dibantah, tapi kalau gambar saya tahan. 3 menit pasti tumbang. Padahal tadi gua sudah suruh slow lo Pak Timoris, santai aja. Maksudnya gua kan begitu sudah tenang ya kan, Pak D juga sudah pas tutup kamera kan, sudah mulai tenang. Gua mau nanyain masalah sunat Kristus itu loh. Itu sunat Kristus itu sunat apa gitu kan? Etika sama Bang Palopo. Iya Yesus kan apa namanya bilangin orang bodoh. Wah lompat tak pamit. Kalau sudah keluar aku di dalam bapak, bapak di dalam aku, mau tak keluarkan gambar yang kemarin ya kan? Sudah open cam saya kan? Tapi ngomong-ngomong gua nyesel habis ngeluarin gambar yang beginian. Kesana kesini gambarnya sudah